سمعنا وأطعنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwan fillah, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa bagi kita seorang muslim yang mengikrarkan janji kita amanu billah, amanu bir rasul, amanu yaumal qiyamah, maka ketika itu ikrar dan janji kita buktikan untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh dalam setiap gerak kehidupan kita, untuk senantiasa menjauhi daripada larangan-larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun larangan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita mampu untuk menjalankan keduanya tersebut, dilandasi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sedikit demi sedikit pula derajat keimanan kita terus bertambah, hingga padanya nanti kita mendapatkan derajat yang paling utama di antara orang yang beriman, ialah derajat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak berhenti dan senantiasa disampaikan oleh khatib yang berdiri di mimbar yang mulia ini, untuk bagi kita menghiasi keimanan kita, sebagai nanti dari keimanan tersebut kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasannya ketika kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, cukup satu kuncinya, ketika kita mampu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan fillah, jamaah dan Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita masih berada dalam bulan Rabiul Awwal, bulan yang ketika itu seringkali disebutkan di antaranya adalah bulan kelahiran daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul terakhir yang Allah utus, dan ketika itu terkhusus kepada umat Islam, Nabi yang ketika itu menyampaikan risalah Islam. Karena kelahirannya pula, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Islam sebagai agama yang dirahmati, agama yang diterima di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menarik ketika itu kalau kita berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita sering mendengar dengan sebutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang istilahnya tersebut adalah istilah daripada bahasa Arab, daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas umat Islam di Indonesia khususnya seringkali menjadikan peringatan ini sebagai peringatan tahunan yang tidak bisa terlepas daripada kehidupan masyarakat beragama di negeri Indonesia ini. Tentu bagi kita ingin juga mengetahui apa hikmah ataupun bagaimana seorang muslim memaknai daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama, ketika kita mampu untuk memaknai daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika itu kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat uswatun hasanah. Yang ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ketika kita ingin meneladani daripada perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tercermin dengan sebutan uswatun hasanah, yang ketika itu para mufassir mengartikan adalah contoh ataupun teladan yang baik untuk kehidupan kita. Kalau kita tanya siapa manusia yang paling paripurna, siapa manusia yang disebutkan sebagai insan kamil, insan yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna, ialah terdapat dalam jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semenjak kecilnya sampai remajanya, bahkan sampai beliau mendapatkan wahyu pertama dengan risalah Islam, sudah tercermin bagaimana sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad memiliki sifat sedih, jujur. Artinya setiap perkataan yang keluar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pun dusta dalam perkataannya. Nabi Muhammad terkenal dengan sifat amanah. Ketika beliau diberikan satu kepercayaan, beliau tidak akan pernah mengkhianati walau sedikit pun dari amanah yang beliau terima. Maka ketika kita ingin meneladani, kita ingin memaknai daripada peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kembali apa yang kita lakukan sebagaimana sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Kaifa sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu anha dengan gamblang, dengan tegas menjelaskan bahwasanya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Quran. Artinya semua yang ada dalam Al-Quran, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankannya dengan semaksimal mungkin. Tutur kata yang baik, pemaaf beliau, senantiasa menyantuni kepada kaum fakir, kaum miskin, anak yatim dan sebagainya. Maka inilah yang menjadi teladan-teladan ulama-ulama kita terdahulu. Tidak salahlah ketika itu Kiai Zaman Dahlan pun memaknai dengan nama Muhammadiyah dalam persyarikatannya, karena beliau ingin umat Islam benar-benar menjadikan figur teladannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, memaknai perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita mampu untuk meneruskan daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mengatakan ketika itu, Al-Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sungguh ketika itu pada pelaksanaan haji wada, ketika itu ayat ini turun pada pelaksanaan haji wada, haji terakhir Rasulullah SAW, karena setelahnya di bulan Rabiul Awal pula Rasulullah SAW diwafatkan. Maka ketika itu salah satu sahabat mendengar ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq menangis, karena beliau tahu ketika ayat ini diturunkan, maka risalah keislaman, wahyu ataupun tugas Nabi Muhammad di muka bumi ini telah usai. Namun para mufassir menjelaskan sesungguhnya risalah Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW
bukanlah ketika itu berhenti dakwahnya. Penyempurnaan agama Islam memang sudah cukup ketika itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, dari rukunnya, rukun Islamnya, rukun imannya, bahkan sebagaimana syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Namun ketika itu kalau kita berbicara dakwahnya, dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwah Islam ini belumlah cukup, belumlah selesai sampai nanti yaumul qiyamah. Maka dilandasi dengan ayat tersebut, kita diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga, untuk mempersiapkan generasi-generasi yang mampu untuk memperjuangkan ajaran agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min ba'di khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau takut ketika engkau meninggalkan di belakang engkau dzurriyyah, keturunan yang ketika itu di'afat, dalam keadaan yang lemah, khafu 'alaihim, dan hendaklah engkau takut. Maka perhatikan ayat ini, Allah mengulang kata takut dengan 2 kali, menunjukkan ketegasan Allah. Bagaimana kita mampu mempersiapkan generasi-generasi yang siap dan mampu untuk tetap menjalankan syariat-syariat agama Allah. Maka dalam tafsir ini para mufassir menjelaskan bahwasannya ketika itu dzurriyyatan dhi'afa, ini terkait bagaimana generasi Islam, terkait pula materinya. Memang Islam tidak menafikan terhadap materi. Artinya ketika itu kita mampu meninggalkan generasi yang tidak miskin, generasi yang kaya. Tapi yang terpenting ketika itu, generasi yang siap untuk menjalankan syariat-syariat agama Islam. Apakah hari ini generasi kita sudah mampu untuk melaksanakan salat subuh berjamaah? Apakah hari ini generasi kita telah mampu untuk menghadiri kajian-kajian Islam? Ataukah sebaliknya hanya kita yang menjalankan syariat itu? Maka ini menjadi tantangan, menjadi PR umat Islam, bahwasannya generasi muda, generasi yang akan datang harus mampu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, harus mampu memakmurkan dakwah-dakwah Islami. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, memaknai daripada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ketika itu kita meyakini cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan hanya sekedar cinta, tapi cinta untuk melakukan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Masr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah, maka laksanakanlah. Ketika datang pula fantahu, ketika itu larangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh tinggalkanlah. Artinya apa? Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudahkah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Banyak sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ketika kita menyibukkan diri kita dengan sunnah-sunnah yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad, tidaklah cukup kehidupan kita. Dari semenjak bangun daripada tidur kita luangkan, kita sisihkan waktu di sepertiga malam terakhir daripada sunnah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah meninggalkan daripada qiyamul lail. Sudahkah kita mendirikan daripada qiyamul lail? Semenjak itu kemudian melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sudahkah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah? Dan bahkan banyak kembali sunnah-sunnah kalau kita gali yang benar-benar disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka cinta kepada Rasulullah SAW, kita mampu menjalankan sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafat.
وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita jadikan momentum Rabiul Awal ini sebagaimana sering digaungkan sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa menjadikan diri kita sebagai insan-insan yang kamil, insan-insan yang baik daripada akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentu kita terus menjalankan syariat-syariat, sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud daripada kita menjalankan ataupun meneruskan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa yaqdil hadat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.